semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novinda Kurnia. Saya Aden Zulfi. Saya Nur Anissa. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai perilaku anak dan penerapan pembinaan disiplin pada anak. Sebelum masuk tentang pengertian pendisiplinan anak, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian tentang perilaku atau definisi perilaku sendiri di dalam sekolah. Perilaku itu berasal dari dua kata, yaitu peri dan laku. Perilaku itu berarti suatu yang dijalankannya, kelakuan atau perbuatan. Menurut Senners, perilaku itu dibedakan menjadi dua. Ada perilaku secara alami dan ada perilaku secara operan. Apa itu perilaku alami? Perilaku alami itu yaitu perilaku yang ada sejak lahir atau organisme yang biasanya itu berupa tentang insting, dan kedua itu ada perilaku tentang operan. Kalau perilaku operan itu biasanya perilaku yang ditanamkan sejak mereka belajar. Nah, perilaku operan ini sangatlah penting dalam suatu kehidupan karena perilaku operan ini karena bersifatnya belajar. Jadi pada manusia perilaku operan ini seringkali dominan dalam kehidupan karena perilaku ini diperoleh dan dikendalikan oleh suatu saraf untuk menimbulkan suatu timbal balik yang bersifat positif di dalam kehidupan kita. Dapat disimpulkan juga, perilaku itu adalah suatu reaksi psikis yang terdapat pada seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Reaksi-reaksi tersebut bisa berupa bentuknya biasanya berupa pasif dan berupa aktif. Proses pembentukan perilaku sendiri ini atau perubahan perilaku itu terdapat beberapa faktor yang dikeluarkan secara mereka sendiri atau individual, dan biasanya pembentukan perilaku ini berupa emosional, secara belajar, motivasi. Kenapa? Sebelum kita menerangkan tentang penerapan kedisiplinan pada anak, kita harus tahu dulu tentang proses perilaku, karena dengan adanya proses perilaku akan terbentuknya suatu kedisiplinan pada anak. Dengan adanya disiplin juga, kita akan tahu atau dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan dengan adanya disiplin juga, seseorang anak dapat memberikan manfaat yang luar biasa pada dirinya dan lingkungannya juga. Penerapan disiplin dapat dibentuk dari pola asuh kepada anak, yaitu dengan cara pola asuh otoriter atau otoritatif. Pola asuh yang menekankan anak agar patuh dan tunduk terhadap aturan yang dibuat orang tua tanpa adanya kebebasan bertanya dan mengemukakan pendapatnya sendiri. Pola asuh otoritatif atau demokratis. Pola asuh ini identik dengan penanaman nilai-nilai demokrasi yang menghormati dan menghargai hak anak, mengutamakan diskusi secara terbuka dibanding instruksi secara terus-menerus. Manfaat kedisiplinan: yang pertama, tumbuhnya kepedulian; yang kedua, mengajarkan keteraturan; yang ketiga, tumbuhnya rasa percaya diri; yang keempat, menumbuhkan kemandirian; dan yang kelima, menumbuhkan sikap patuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Poin yang pertama yaitu mengenai perilaku. Bagaimana cara kita mendefinisikan perilaku anak? Dengan cara kita harus melihat secara jelas perilaku anak, dan juga setiap kita mendefinisikan perilakunya, kita harus mencakup komponen utama dari perilaku anak tersebut. Poin yang kedua yaitu bagaimana caranya melakukan pembinaan kedisiplinan terhadap anak. Ada berbagai macam cara. Yang pertama yaitu dengan pola asuhnya. Ada dua pola asuh yang dapat digunakan untuk melakukan penerapan kedisiplinan. Yang pertama adalah pola asuh otoriter, dan yang kedua adalah pola asuh demokratis. Dan selain pola asuh, kita juga bisa memberikan stimulus positif terhadap anak agar nantinya anak tersebut mengerti betapa pentingnya kedisiplinan untuk kehidupan sehari-harinya.
pentingnya kita mengetahui poin-poin tersebut untuk kita dapat tahu bagaimana bentuk-bentuk perilaku anak dan juga bagaimana cara kita membenarkan perilakunya atau men-solve perilakunya supaya menjadi yang lebih baik dan juga berguna bagi lingkungannya. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.